Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang qodam. Apa itu qodam? Qodam berasal dari lughat Arab, yaitu khodim, yang artinya pembantu. Dalam bentuk jamak disebut khuddam. Cuman masyarakat Indonesia itu lebih familiar atau lebih mudah dengan menyebut qodam. Kalau di masyarakat Jawa, qodam itu lebih dikenal dengan istilah perewangan. Nah, ini tentu identik dengan orang-orang pintar atau dalam tanda kutip dukun, praktisi spiritual atau supranatural di Jawa. Ada dua jenis qodam, ya, secara garis besar qodam dibagi menjadi dua, yaitu qodam jin dan qodam malaikat. Nah, kita bahas yang qodam jin, ya. Adapun qodam jin itu juga dibagi menjadi dua, yaitu jin muslim dan kafir. Di tradisi para pengamal keilmuan, keberadaan qodam ini identik dengan laku prihatin dan tirakat. Karena seseorang untuk bisa memiliki ataupun mempunyai qodam itu memang selayaknya harus melakukan laku tirakat. Bisa berupa puasa, bisa berupa mengamalkan wirid, dzikir atau mantra, ataupun lelaku-lelaku yang lain. Kalau di Jawa banyak sekali, ya, jenis lelaku-lelaku di tradisi Jawa itu. Ada ngebleng, ya, pati geni, kemudian ada istilah ngerowot, ada istilah bilaruh atau makan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak bernyawa, mutih, ya, ada puasa mutih, ada puasa putih, dan lain-lain. Nah, orang ketika dia berhasil melampaui atau ngelakoni, cara bahasa Jawanya, sebuah lelaku keilmuan tertentu, maka dia akan memiliki qodam sesuai dengan sifat keilmuannya. Jika keilmuan itu bertujuan untuk kewibawaan, maka qodam yang hadir atau jin yang hadir yang menjadi pendampingnya itu adalah jin yang memiliki energi atau tuah kewibawaan. Jika pengasihan juga demikian, jika kesaktian juga demikian, maka qodam atau jin pendamping yang hadir itu adalah jin dengan kekuatan energi kesaktian. Misalnya pukulan 1 ton, atau misalnya debus, ya, kebal senjata, itu semuanya adalah karena bantuan atau peran qodam di dalamnya. Bukan kemudian ketika melakukan puasa untuk kekebalan biar anti bacok, anti peluru, itu lantas orangnya benar-benar anti peluru atau anti bacok yang murni hadir di dalam tubuh fisiknya, bukan, tapi adalah karena peran qodam di dalamnya. Meskipun di dalam tubuh manusia itu ada istilah inti besi kursani, ya, ada cupu-cupu energi dan inti besi kursani. Tapi itu bahasanya nanti di lain kesempatan. Kita ini bahas khusus laku prihatin dan tirakat yang menghadirkan qodam. Nah, ada juga qodam yang memang dia hadir dengan sendirinya tanpa
diminta atau tanpa kita melakukan olah spiritual, laku prihatin dan tirakat. Namun biasanya kodam-kodam yang hadir dengan sendirinya itu ketika ada sesosok gaib atau makhluk halus atau jin yang suka atau cinta kepada orang tersebut. Ya kan, misalnya ada sesosok jin yang jatuh cinta atau cinta dengan manusia, maka otomatis jin itu akan mengikuti kemanapun manusia itu pergi, menjadi penjaga atau pelindung dia, ya, membantu dia ketika dia berada dalam suatu kesulitan, atau membantu dia ketika dia dijaili atau dijahati oleh seseorang. Termasuk orang tersebut juga bisa menjadi orang yang memiliki kemampuan atau keahlian-keahlian tertentu. Seperti misalnya sebelumnya dia tidak bisa apa-apa, tidak melakukan laku tirakat apa-apa, tapi karena ada sosok gaib yang cinta atau suka sama dia, yang barangkali keberadaannya itu diketahui oleh orang itu melalui mimpi, atau dia merasa seperti ada yang mengikuti atau yang membuntuti. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemampuannya, kewaskitaannya, ketajamannya itu meningkat. Nah, itu tidak lain adalah karena bantuan kodam yang mencintai dia itu tadi. Sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan penyembuhan atau terapi, kemampuan untuk melihat barang-barang atau sesuatu yang tidak kasat mata, dan lain sebagainya. Cuman khusus untuk kodam atau jin yang mengikuti seseorang karena dasar cinta itu biasanya punya kelemahan. Kelemahannya biasanya orang itu akan satu, susah jatuh cinta, susah tertarik kepada seseorang. Karena memang jin atau kodam yang jatuh cinta kepada dia itu juga melakukan proteksi terhadap hatinya untuk susah atau sulit mencintai seseorang, atau sering gagal dalam hal asmara atau percintaan. Karena sebagaimana manusia, jin itu kan cinta dasarnya cinta, dasarnya suka, sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki. Maka jin itu juga punya rasa cemburu, tidak mau diduakan, tidak mau sang empunya atau tuannya atau orang yang dicintai itu lebih mendominasi orang lain atau lebih memprioritaskan perhatiannya kepada orang yang dia cintai. Gitu. Itu. Nah, ada juga jin dari sejenis kodam yang mengikuti seseorang tapi karena mengagumi atau takjub. Nah, biasanya untuk jin yang mengagumi, takjub, menyenangi, itu adalah orang-orang yang mempunyai peran utama di masyarakat. Biasanya seorang mubaligh, ya, seorang tokoh agama, ulama, penceramah, ya kan. Nah, dari situ banyak jin-jin atau khodam yang menaruh rasa kagum kepada orang tersebut, sehingga kemanapun orang itu pergi mengadakan pengajian, ya kan, ceramah, menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan dan seterusnya, maka jin atau kodam itu akan terus mengikuti. Dan bahkan jin itu menganggap orang itu sebagai guru ruhaninya. Makanya banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, para
penceramah yang masyhur itu selain mempunyai massa manusia atau jamaah manusia, dia juga mempunyai jamaah jin. Nah, kalau ini memang tidak ada sisi negatifnya, karena energi positif yang dipancarkan oleh orang tersebut atau ulama tersebut merupakan sebuah energi yang selain itu membuat kagum bangsa jin yang melihatnya, itu juga merupakan proteksi untuk diri orang tersebut, sehingga akan terhindar atau sulit untuk ditembus dengan energi-energi negatif jin-jin atau hal-hal lain yang berusaha untuk menyerang atau menyakitinya. Kenapa? Karena ulama, penceramah atau tokoh agama itu yang diucapkan adalah hal-hal positif. Suka berzikir, ya kan? Suka melantunkan sholawat, melantunkan kalimat-kalimatullah, ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya, sehingga secara tidak langsung itu memproteksi dirinya. Gitu. Nah, kalau kodam-kodam kafir yang non-muslim biasanya mau atau mengikuti manusia itu dengan pamrih. Misalnya sebagai contoh, kodam atau jin mau menjadi pembantu atau perewangan dari orang yang melakukan laku prihatin dan tirakat dengan cara yang tidak semestinya, kalau dalam tanda kutip disebut ilmu hitam gitu ya. Sebenarnya nanti ilmu hitam, ilmu putih itu nanti ada pembahasannya sendiri. Itu syarat-syarat yang diberikan adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat agama. Nah, sebenarnya tujuan daripada jin atau kodam ini adalah untuk menyesatkan. Untuk menyesatkan atau memasukkan orang tersebut ke dalam jurang kenistaan. Makanya syarat-syarat yang diberikan itu adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan agama. Ya kan? Misalnya meminum darah, ya kan? Makan ari-ari bayi. Bahkan sampai ke tumbal, ya, sesaji itu kan, tumbal nyawa apa dan seterusnya, atau tumbal-tumbal binatang, ya, kerbau, kambing dan seterusnya, itu dipotong kemudian dipersembahkan. Itu kan tidak boleh karena mubazir, ya, itu sesuatu yang mubazir dan itu dilarang oleh agama. Dalam penyembelihannya juga tidak boleh menyebutkan kalimat-kalimatullah. Nah, itu bahkan dengan membaca mantra yang isi mantranya itu adalah memuja kepada jin atau khodam kafir yang dia mintai perewangan atau mintai pertolongan itu tadi. Nah, tujuannya kalau itu adalah mutlak untuk menyesatkan manusia. Nah, setelah itu nanti akan ada kejadian-kejadian yang mungkin justru menghancurkan dirinya atau menghancurkan dari manusia yang ngelakoni ilmu hitam itu tadi. Ada juga jin atau kodam yang dia mau membantu atau menjadi perewangan namun dengan pamrih. Ya, kalau tadi ingin menyesatkan, kalau ini dengan pamrih. Bisa dengan misalnya minta sesaji, minta aneka macam minyak yang ini yang itu, kemudian kemenyan ini dan itu dan seterusnya. Kalau tidak disediakan di hari ini, maka akan seperti ini. Bahkan sampai kepada perjanjian. Wah, perjanjian macam-macam. Misalnya kodam pesugihan misalnya kan, atau kodam kesaktian. Dia setiap malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon, atau malam Rebo Kliwon misalnya, harus mempersembahkan sesaji berupa kembang setaman misalnya,
kemudian binatang yang disembelih, ayam cemani atau ayam hitam. Atau bahkan yang paling sadis itu sampai meminta tumbal nyawa dari keluarganya. Atau bahkan ada juga yang meminta tumbal umur. Jadi ada perjanjian. Aku mau membantu kamu dengan catatan kamu nanti akan meninggal di usia 50 dan sukmamu akan menjadi budakku di alam gaib atau di kerajaanku atau di alamku. Ada bahkan yang seperti itu. Nah, perantaranya biasanya juru kuncinya. Ya, juru kunci dari keilmuan atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan untuk hal-hal seperti itu. Yaitu adalah dalam rangka dia pamrih atau mencari keuntungan. Itu kodam. Nah, kemudian selain kodam jin yang tadi sudah sedikit kita bahas, yaitu ada jin muslim dan jin kafir. Ada juga jenis kodam yang namanya korin. Korin itu sebenarnya juga termasuk bagian dari jin. Ya, karena korin itu juga dilahirkan dari rahimnya jin, antara jin laki-laki dan jin perempuan kan. Cuman keberadaan korin itu dimensinya lebih halus dan sangat susah untuk dilihat, sebagaimana jin-jin yang berada di dimensi yang lebih kasar. Sebenarnya manusia lahir itu sudah ada satu korin yang mengikuti dirinya. Cuman bagi orang-orang yang memiliki laku spiritual, yang mengamalkan keilmuan tertentu, dia juga akan mendapatkan pendamping dari laku prihatinnya atau laku spiritualnya itu tadi berupa korin. Makanya kadang orang itu korinnya itu bukan cuma 10, 20, bahkan sampai ratusan atau ribuan. Di orang-orang tertentu kami pernah menjumpai yang tingkat spiritualitasnya tinggi dengan jumlah korin yang sangat banyak. Dimensinya sangat halus sekali dan tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Biasanya kalau dilihat itu hanya akan seperti bayangan-bayangan asap yang membentuk pola tubuh manusia itu di sekeliling tubuh orang yang memiliki korin itu tadi. Dan korin itu tidak memiliki jenis kelamin, ya bukan perempuan dan juga bukan laki-laki, tapi bukan banci ya. Tidak memiliki jenis kelamin dan sifatnya lebih tenang, pasif, dan beda sekali dengan jin-jin pada umumnya. Dalam penampilannya jin korin lebih cenderung positif penampilannya. Jadi kebanyakan itu jin korin lebih suka berpenampilan sebagai seorang laki-laki bersurban atau dengan pakaian yang sopan dan tampan, dengan wajah yang tampan. Itu adalah jenis korin. Keberadaannya sangat halus, di dimensi yang lebih halus. Makanya belum tentu orang yang mata batinnya sudah terbuka, bahkan seorang indigo sekalipun belum tentu bisa melihat korin, karena indigo itu kan kelas-kelasan juga ya. Itu sekilas tentang kodam dan korin. Jadi korin itu juga bagian dari jin, cuman dengan dimensi yang lebih halus. Kemudian yang selanjutnya ini, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada juga istilah malaikat ya, kodam malaikat. Wah, kalau ini saya nggak bisa bicara banyak ya, karena malaikat itu berada di dimensi yang lebih tinggi dan jauh lebih dalam, jauh lebih halus dibandingkan dimensi-dimensi gaib yang lain. Kalau ini saya tidak bisa cerita. Dan
Orang-orang yang mendapatkan pendamping atau khodam malaikat itu adalah orang-orang pilihan, dan itu harus atas kehendak Allah. Ya, semuanya atas kehendak Allah, tapi ini wabil khusus. Karena orang dengan khodam malaikat ini adalah, kalau saya biasa menyebut dengan maha spiritual, atau spiritual dengan tingkatan yang sangat tinggi. Dan biasanya ini dimiliki oleh nabi atau waliullah. Di dalam Al-Quran itu memang ada ya. Jadi manusia itu senantiasa didampingi atau diikuti oleh malaikat, baik di depan, di belakang, di samping kanan atau kirinya, secara bergantian. Nah, cuman yang dimaksudkan khodam itu adalah malaikat yang memang diutus oleh Allah, atau memang seseorang itu mendapatkan perlakuan istimewa dari Allah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk melakukan penjagaan atau kan melakukan pengistimewaan kepada orang yang dimaksud itu tadi. Nah, biasanya untuk khodam malaikat ini maha spiritual itu para nabi dan rasul, para aulia ilah, dan orang-orang yang memang mendapatkan makom yang istimewa di depan Allah. Jadi kalau praktisi supranatural, spiritual, ataupun orang awam seperti kita ya maaf saya Bu, jadi ya khodam-khodam biasa saja udah berat kan. Jadi malaikat atau khodam malaikat itu adalah khodam yang memang atas kehendak Allah, orang yang memiliki pengikut atau khodam berjenis malaikat itu adalah orang-orang pilihan. Nah, terkait malaikat saya nggak mau komentar banyak, karena dimensinya sangat tinggi dan sangat halus, dan mata batin kita tidak mampu untuk menembus sampai ke situ. Kemudian kalau ini ada lagi, kalau di istilah spiritual Jawa Islam itu ada sebuah lelaku atau keilmuan memanggil ruh para wali gitu ya. Ada itu sebenarnya yang datang itu bukan ruh asli dari waliullah yang telah wafat, itu bukan, melainkan adalah korin yang dulu pernah mendampingi atau menjadi pendamping dari aulia yang telah wafat itu tadi. Jadi bukan ruhnya yang asli, bukan. Misalnya ada itu banyak sekali ya kan, istilah-istilah keilmuan, atau bahkan tuh sampai diiklankan loh. Ya di internet tuh banyak, atau di majalah-majalah yang memuat cerita-cerita misteri dan seterusnya, itu sampai iklan memperoleh guru gaib ya, ruh para wali dan seterusnya. Nah, itu sejatinya ketika dilakukan pemanggilan, yang hadir itu adalah korin dari atau korin dari waliullah yang telah wafat yang dipanggil itu tadi. Jadi bukan ruhnya ya. Kalau ruhnya sudah wallahu a'lam, itu sudah berada di alam yang kita tidak bisa menjangkau itu. Itu sekilas tentang kodam ya. Nah, kalau tadi ada ilmu hitam, ilmu putih. Kalau ilmu putih itu secara garis besarnya adalah vertikal ya. Jadi seseorang yang mengamalkan keilmuan itu yang dengan sepenuh hati, pikiran dan jiwanya meyakini bahwa segala sumber kekuatan itu adalah di tangan Allah atau atas kuasa Tuhan. Makanya syaratnya bukan syarat-syarat yang melanggar syariat agama. Beda dengan ilmu hitam. Kalau ilmu hitam itu penghambaannya itu sudah kerana syirki atau syirik. Biasanya isi rapelan atau mantranya itu juga memujanya kepada si empu jinnya yang dimintai pertolongan itu tadi.
dan syaratnya juga aneh-aneh. Jadi kalau garis besarnya itu. Namun ada juga orang yang mengamalkan ilmu putih, ya kan, wah, dikasih qabul, tajrib oleh Allah, tapi disalahgunakan fungsinya. Nah itu juga bisa disebut ilmu hitam menurut kami, karena itu menyalahgunakan fungsi keilmuan. Makanya banyak ada orang-orang yang punya keilmuan, tapi keilmuan atau kesaktiannya itu digunakan dengan tidak semestinya. Itu kawan-kawan sekalian, jadi jangan mudah takjub, jangan gumunan ketika Anda melihat seseorang mampu seperti ini, mampu seperti itu, ditembak nggak mempan, dibacok nggak mempan, bisa menghilang, bisa merayap tembok, bisa jalan di atas air misalnya kan, wah, bisa menggandakan uang, bisa menarik benda pusaka dan seterusnya. Semua itu adalah atas peran qadam, atas peran qadam, dan semua itu adalah atas izin dan kehendak Allah. Itu ya. Walaupun misalnya dalam pengambilan benda pusaka itu bisa menggunakan energi prana diri, ya, tapi itu memang tidak semua orang mampu mengolah itu, dan rata-rata sebagian besar itu adalah karena peran dari qadam. Apalagi kalau ada rapelnya, ada mantranya, ada doanya, zikirnya itu sudah jelas qadam, karena sesuatu yang diucapkan berulang-ulang itu bisa menghasilkan energi. Nah, nanti kapan-kapan kita juga bahas law of attraction, yaitu energi alam yang menyelimuti seseorang dengan perbuatan, sikap, perilaku atau ucapan yang berulang-ulang. Tapi nanti versinya beda ya. Oke, itu kawan sekalian sekilas tentang khodam. Jadi khodam itu adalah pembantu atau periwangan kalau orang Jawa mengatakan. Cukup, mohon maaf apabila ada penjelasan kami yang kurang pas atau mungkin kurang berkenan di hati panjenengan, pendengar dan penonton sekalian. Jadi kesalahan itu adalah milik saya, kebenaran itu mutlak milik Allah. Dan ini YouTube baru ya, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga pencet itu tombol loncengnya itu, ya. Ya, gak apa-apa lah. Kita ngikut-ngikut orang-orang sekarang, tok-tok mene bikin channel YouTube, ya. Ya sekedar berbagi saja, sekedar berbagi. Insya Allah bermanfaat untuk diri saya secara pribadi, untuk keluarga kami, dan untuk masyarakat secara luas. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.